Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan mempelajari ilmu-ilmu keislaman yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan kita masih membahas tentang Asmaul Husna yang telah sampai pada nama yang ke-70, yaitu Al-Muqtadir. Artinya Al-Muqtadir adalah Maha Kuasa. Al-Muqtadir artinya juga zat yang sempurna kekuasaannya, yang sempurna ketetapannya, yang sempurna ketentuannya, yang sempurna kekuatannya. Allah sangat berkuasa, tetapi kekuasaan Allah dijalankan atas dasar keadilan, bukan atas dasar tekanan. Betul, Allah adalah zat yang paling berwenang. Namun demi kasih dan sayangnya, setiap manusia ditentukan kadarnya. Kadar yang dimaksud adalah batas atau ukuran yang berlaku bagi seseorang. Dan ukuran bagi seseorang bisa berubah-ubah tergantung orang itu sendiri. Misalnya batas kekuatan Anda mengangkat beban hanyalah 25 kg. Tapi karena setiap hari Anda berlatih mengangkat beban, maka Anda bisa meningkatkannya menjadi 30 kg. Di dalam Al-Muqtadir terkandung kekuatan yang sangat agung dan sempurna. Dengan nama Al-Muqtadir, Allah menciptakan makhluk dengan sempurna. Melalui nama Al-Muqtadir, Allah ciptakan manusia menjadi makhluk yang paling lengkap dan fleksibel. Allah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Quran Surat Al-A'la ayat 2-3. Allah adalah penguasa tunggal dan pemilik segala-galanya. Dengan nama Al-Muqtadir, Allah memberikan kekuasaan khusus kepada manusia, yaitu menjalankan tugas atas nama Allah. Artinya manusia diberikan mandat. Maka pergunakan mandat tersebut sesuai dengan kehendak Allah dan atas nama Allah. Silakan menangkap ikan di laut atas nama Allah. Silakan mengeruk tambang di perut bumi atas nama Allah. Silakan memanen padi atas nama Allah. Bahkan membunuh binatang pun dipersilakan, tetapi harus atas nama Allah. Karena itu mesti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan segala-galanya. Orang yang meneladani nama Al-Muqtadir disebut Abdul Muqtadir, hamba Allah yang maha kuasa. Dialah yang menerima ketentuan Allah, tetapi tidak pernah berhenti untuk berusaha merubahnya dengan bekerja cerdas dan berdoa. Secara khusus, dia adalah hamba yang diberikan keistimewaan untuk melakukan seluruh aktivitas atas nama Allah. Dan itu dibuktikan dengan selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap hendak beraksi. Allah selalu ada di dalam hatinya dan selalu disebut namanya. Karena kedekatannya dengan Allah, tidaklah heran jika dia menjadi hamba yang diperlakukan secara khusus, diberikan kemampuan khusus, dan diberikan pekerjaan khusus oleh Allah. Berikutnya, nama yang ke-71 adalah nama Allah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Al-Muqaddim artinya juga zat yang mendahulukan dan yang memajukan. Allah maha mendahulukan. Dialah yang mempunyai hak mendahulukan apa saja dan siapa saja yang dikehendaki. Tidak berlaku bagi Allah urutan nomor, urutan abjad, atau urutan kedatangan. Boleh saja orang yang datang belakang didahulukan Allah. Boleh jadi orang yang datang duluan diakhirkan Allah. Allah mendahulukan segala sesuatu dengan hikmahnya. Yang pasti ada hal-hal yang diputuskan Allah berdasarkan skala prioritas. Ada yang diutamakan dan ada yang dilebihkan daripada yang lain. Allah maha memajukan. Dialah yang membuat maju suatu kaum
dan dialah yang membuat maju seseorang. Orang yang dimajukan Allah berarti telah mencapai kualitas hidup, mempunyai pemikiran yang terbuka, dan mempunyai wawasan yang luas. Al-Muqaddim adalah nama Allah. Di dalamnya terkandung kekuatan Allah yang sangat mutlak. Dengan nama Al-Muqaddim, Allah ilhamkan kepada manusia pemahaman dan pemikiran yang maju. Dengan pemahaman dan pemikiran itu, manusia melakukan segala sesuatu berdasarkan skala prioritas. Kita bisa mendahulukan mana yang memang benar-benar harus didahulukan. Dengan skala prioritas tersebut, kita tidak akan terjebak dalam hal-hal yang tidak ada gunanya dan terhindar dari pemborosan. Orang yang hancur dan berantakan hidupnya biasanya disebabkan menuruti keinginan nafsu. Apa saja yang menjadi keinginannya selalu dilakukan, bukan berdasarkan pada kepentingan yang sesungguhnya. Dengan nama Al-Muqaddim, Allah juga memperlakukan hukum kausal. Setiap akibat pasti didahului dengan sebab. Laksanakan dan penuhi apa yang menjadi keinginan Anda berdasarkan prioritas yang paling mendesak. Jangan semuanya dipenuhi dan dikerjakan bersama-sama. Nanti justru tidak ada yang terpenuhi dan tidak ada pula yang terselesaikan. Tingkat keperluan adalah satu daruriyah kalau tidak diselesaikan atau tidak dipenuhi bisa membuat nyawa melayang. 2 hajiyah, kalau tidak dipenuhi atau tidak diselesaikan tidak mati tetapi sangat diperlukan. 3 tahsiniyah, kalau tidak ada juga tidak apa-apa tetapi diperlukan untuk kesempurnaan. Itu dia 3 tingkat keperluan. Orang yang meneladani nama Al-Muqaddim disebut Abdul Muqaddim, hamba Allah yang maha mendahulukan. Ialah orang yang tahu dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, tahu mana yang penting dan tidak penting, diutamakan yang paling penting, mengalahkan yang tidak perlu. Dia mendahulukan cinta Allah daripada cinta dunia. Dia membuat skala prioritas dalam memenuhi hajat hidupnya. Yang manfaatnya lebih besar didahulukan dan yang tidak mempunyai manfaat ditinggalkan. Dia mengutamakan menolak bahaya daripada menarik manfaat. Dan dialah orang yang telah mencapai kemajuan dalam hidup. Dengan nama Al-Muqaddim, Allah juga memperlakukan hukum kausal. Setiap akibat pasti didahului dengan sebab. Nama yang berikutnya adalah Al-Mu'akhir, nama Allah yang ke-72, artinya yang maha mengakhirkan. Al-Mu'akhir artinya juga zat yang mengakhirkan dan membuat kemunduran. Allah maha mengakhirkan, dialah yang mengakhirkan segala sesuatu atas kehendak dan hikmahnya. Dialah yang memberi batas akhir kehidupan. Dialah yang memberi tangguh sampai akhir kehidupan. Dialah yang menangguhkan balasan bagi orang yang melakukan kesalahan dan dosa, demi memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Dialah yang mengakhirkan jawaban permohonan orang yang berdoa, karena dia sangat senang mendengar rintihan orang yang berdoa. Allah maha membuat kemunduran. Allah membuat kemunduran seseorang dengan mengurangi tenaganya, mendatangkan penyakitnya, memikunkan pikirannya, merabunkan matanya, dan sebagainya. Allah dialah yang membuat kemunduran usaha seseorang, dan kemunduran usaha seseorang sangat terkait dengan sikapnya. Bisa saja terjadi karena kecerobohannya, karena kepelitannya, tidak mau bersedekah, karena kezalimannya, yaitu mengambil hak orang lain tanpa hak, dan sebagainya. Al-Mu'akhir adalah nama Allah. Di dalamnya terkandung kekuatan yang sangat dahsyat. Dengan nama Al-Mu'akhir, Allah membuat segala sesuatu akan berakhir, alias selesai lakon hidupnya. Ada yang selesai dengan memperoleh predikat lulus dan mendapat sertifikat jaminan. Dan ada pula yang selesai karena dikeluarkan dan tidak mendapat jaminan
alias berakhir dengan menyedihkan. Kepada orang yang beriman, Allah alirkan kekuatan nama Al-Mu'akhir untuk menjadi penolong menyelesaikan tugas sampai akhir dengan baik, sehingga mendapat husnul khotimah, akhir hidup yang indah. Setiap kita tentu berharap mengakhiri segala sesuatu dengan akhir yang menyenangkan. Maka tidak ada sikap yang paling baik selain konsisten menjaga diri untuk terus berjalan di atas rel yang benar. Dengan begitu kita akan sampai di stasiun dengan selamat sampai tujuan. Di sana kita dijemput dan disambut oleh orang-orang yang mengulu-ulukan kedatangan kita. Orang yang meneladani nama Al-Mu'akhir disebut Abdul Mu'akhir, hamba Allah yang maha mengakhirkan. Meneladani Al-Mu'akhir bukan berarti mengulur-ulur pekerjaan, menunda-nunda kebaikan, atau mengakhirkan sampai batas waktu. Dialah orang yang on time. Baginya penundaan adalah beban yang harus dihindari. Seluruh aktivitas dijalani secara konsisten, dan yang paling penting mendapatkan kebaikan pada akhir kesudahannya atau husnul khotimah. Itu nama Allah Al-Mu'akhir, nama yang ke-72. Yang kita lanjutkan dengan nama Allah yang ke-73, itu Al-Awwal, artinya adalah maha pemula. Al-Awwal artinya juga zat yang wujudnya tidak ada permulaan. Allah maha pemula. Allah adalah Tuhan yang pertama, tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Dialah Allah yang maha pertama tanpa permulaan. Dialah yang membuat permulaan segala sesuatu. Wujud Allah tidak sama dengan wujud makhluk. Wujud makhluk dimulai dari tidak ada, kemudian ada, dan kembali menjadi tidak ada. Segala sesuatu yang wujud bermula dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Al-Awwal adalah nama Allah yang berhubungan dengan zatnya. Di dalamnya terdapat kekuatan yang dahsyat. Dengan nama Al-Awwal, Allah menetapkan wujudnya tanpa ada pendahuluan. Wujud Allah sudah sempurna dan tidak perlu penyempurnaan. Dengan kekuatan Al-Awwal, Allah membuat permulaan segala sesuatu dan menyertakan takdirnya atau ukurannya. Melalui pengkajian nama Al-Awwal, kita mendapat kekuatan himmah, yaitu kemauan kuat dan keras untuk menjadi orang yang pertama, golongan awwalun, yaitu orang yang berusaha mencapai kelas utama dalam segala hal, mencapai baris yang paling depan dalam kebaikan, memperoleh penghargaan dalam penemuan, mendapat pujian karena prestasi dan pengalaman. Golongan awalun dicatat oleh sejarah, dijadikan contoh oleh generasi yang akan datang. Kepadanya Allah memberikan derajat tinggi dan terhormat di dunia dan di akhirat nanti. Orang yang disebut Abdul Awal, hamba Allah yang maha pertama, adalah orang yang meneladani nama Al-Awwal, yaitu orang yang berusaha menjadi hamba Allah yang paling dicintai. Dia masuk dalam ring pertama, di mana di dalamnya diisi oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang mempunyai prestasi gemilang dalam mengemban tugas dari Allah, yang terdiri dari kelompok syuhada, salihin, anbiya wal mursalin. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, dan mereka itulah sebaik-baik teman dalam perkumpulan. Berikutnya nama Allah yang ke-74 adalah Al-Akhir, artinya maha akhir. Al-Akhir artinya juga zat yang wujudnya tidak ada penghabisan. Allah maha akhir. Tidak ada yang menyusulnya dan tidak ada yang menemaninya. Dia benar-benar sendirian, yang pertama dan yang akhir. Allah maha ada dan terus kekal adanya. Allah yang mengawali penciptaan makhluk, dan Allah pula yang akan mengakhiri ciptaannya.
Allah adalah tujuan pertama dan tujuan yang terakhir. Al-Ahir adalah nama Allah untuk zatnya. Di dalamnya terkandung kekuatan yang sangat agung. Dengan nama Al-Ahir, Allah menetapkan bahwa tidak ada apapun yang datang menyusul zatnya. Dia benar-benar yang akhir. Tidak ada lagi sesudahnya. Segala sesuatu datang dari Allah dan akan berakhir kembali kepadanya. Dengan nama Al-Akhir, Allah ilhamkan kesadaran pada manusia bahwa hidup ini akan berakhir dan hidup harus punya tujuan akhir. Maka dalam menjalani hidup ini kita harus membuat tujuan akhir. Anda bebas menentukan tujuan akhir hidup sendiri. Bisa saja Anda punya tujuan hidup mendapat istri yang cantik atau suami yang tampan. Bisa juga Anda membuat tujuan mendapat kekayaan yang berlimpah. Atas dasar tujuan tersebut, Anda membuat strategi dan berjuang keras untuk mewujudkannya. Tapi bagi kita orang yang beriman, tujuan akhir adalah ridho Allah. Sebab dengan ridho Allah kita bisa mendapatkan dunia. Dan ketahuilah akhir yang menyenangkan adalah ketika kita dijamu oleh Yang Maha Akhir menjadi tamu kehormatan di sisinya. Abdul Akhir, hamba Allah yang Maha Akhir, yaitu orang-orang yang benar-benar mempunyai tujuan dalam hidupnya. Setiap kegiatan selalu dirancang dengan sempurna, mempunyai tujuan dan sasaran. Tidak ada amal dan tidak ada perbuatan yang dilakukan dengan sia-sia. Kalau toh di dunia dia tidak mendapatkan bagian, dia yakin di akhirat akan menikmati hasil usahanya. Baginya yang terpenting adalah nilai akhir di sisi Allah. Apa saja yang dikerjakan adalah pengabdian kepada Allah, bertujuan ibadah kepada Allah. Kerja di kantor adalah ibadah kepada Allah. Berdagang di pasar adalah ibadah kepada Allah. Bekerja sebagai ibu rumah tangga adalah ibadah. Mencari rezeki di mana saja adalah ibadah. Seluruh aktivitas orang beriman adalah ibadah demi Allah dan mencari ridho Allah. Dalam doa yang menjadi ruh pengabdian, kita bermohon, Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Artinya, ya Tuhanku, Engkaulah yang aku tuju dan ridhomulah yang aku cari. Karena ridho yang kita cari, maka tidak boleh ada penyelewengan dalam bekerja, apapun posisi dan jabatannya. Berikutnya, nama Allah yang ke-75 adalah Al-Zahir, artinya Maha Nyata. Al-Zahir artinya satu zat yang nyata dan jelas wujudnya, buktinya tak terbantahkan, dalilnya cemerlang, saksinya menguatkan. Dua zat yang jelas, tinggi dan mengalahkan segala-galanya. Tiga zat yang mengetahui segala sesuatu yang nampak. Allah Maha Nyata. Wujudnya dapat dibuktikan dengan ayat-ayat yang ada di bumi dan langit. Tidak ada sebutir atom di langit dan di bumi kecuali menjadi saksi. Keberadaannya membutuhkan pengaturan dan penentuan supaya berjalan seimbang. Allah sangat jelas dan tidak samar bagi orang yang melihat dengan mata hatinya. Kejelasannya mengalahkan kejelasan yang nampak oleh mata telanjang. Allah mengetahui seluruh yang tampak dan yang tersembunyi. Allah menilai keindahan makhluk dari sisi lahir dan batinnya. Lahirnya harus berjalan mengikuti syariat atau aturan, dan batinnya harus dijiwai dengan semangat keikhlasan dan kemurnian tauhid. Allah dapat dipandang dari keindahan ciptaannya. Nama Al-Zahir berjalan seiring dengan nama Al-Batin. Al-Zahir adalah nama Allah. Di dalamnya terdapat kekuatan yang sangat besar dan luar biasa. Dengan nama Al-Zahir, Allah tampakkan kekuasaan zatnya dalam karya-karya besar di jagat raya. Lihatlah betapa indahnya bumi dan langit. Perhatikan indahnya ngarai dan laut.
gunung dan sungai. Semuanya tampak indah dan mempesona. Itulah keindahan ciptaannya. Lalu bagaimana dengan zatnya? Tentu lebih indah dan menawan. Melalui nama Az-Zahir, Allah percikan naluri pada setiap orang berupa ingin tampil bagus dan menarik, supaya mendapat apresiasi dan penghargaan, dikagumi dan diakui eksistensinya. Coba Anda pahami keinginan yang satu ini. Jika kita bisa mengelola keinginan tampil sempurna, diperhatikan dan dilihat orang, maka dari situ kita bisa merambah naik setingkat demi setingkat menjadi orang yang sukses dan berkualitas. Di situ Anda akan membuktikan diri bahwa Anda punya kelebihan. Kembangkan kelebihan Anda secara terus-menerus. Jangan terlalu sibuk mengurusi kekurangan Anda. Biarkan kelemahan tetap pada tempatnya. Nanti kelebihan akan menutup kelemahan Anda. Anda tidak akan pernah maju kalau setiap hari hanya mengurus kelemahan Anda. Orang yang meneladani nama Az-Zahir disebut Abdul Zahir, hamba Allah yang maha nyata. Dialah yang menjalankan syariat Allah dan hukumnya secara tekstual dan kontekstual, berbuat nyata dan dengan bukti nyata, bukan hanya teori dan retorika. Secara lahiriah semua syariat ditempuh dan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Secara batiniah diserahkan kepada Allah secara totalitas. Lahirnya bekerja dengan sungguh-sungguh mengikuti ketentuan dan peraturan. Rohani dan batinnya disibukkan dengan zikir, doa dan munajat kepada Allah. Sebab-sebabnya dipenuhi dan diperhatikan, hasil dan akibatnya diserahkan kepada Allah. Berikutnya nama Allah yang ke-76 adalah Al-Batin, artinya maha tersembunyi. Al-Batin artinya juga satu zat yang nyata, tetapi akal terhalang menjelaskan cara Allah berbuat. Dua zat yang tersembunyi karena terhalang oleh kebesarannya. Tiga zat yang melihat dengan detil setiap yang disembunyikan. Allah maha tersembunyi, dia sangat nyata dan jelas. Tapi akal dan indera kita terhalang tidak bisa menjelaskan zatnya. Allah adalah nyata yang mencipta segala-segalanya, mengatur, memelihara dan mencukupi seluruh kebutuhannya. Tetapi akal dan otak kita terhalang tidak bisa menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Wujud Allah tersembunyi dan kita tidak melihatnya karena mata kita dan otak kita terbatas dan terhalang oleh kebesarannya. Karya-karya agungnya memberitahu kepada kita bahwa Allah ada dan kita terhalang olehnya. Allah tidak dilihat oleh penglihatan lahiriah, tetapi nyata di hati orang-orang yang mencintainya. Al-Batin adalah nama Allah. Di dalamnya terkandung kekuatan yang sangat dahsyat. Dengan nama Al-Batin, Allah menyembunyikan zatnya, tetapi Allah menampakkan kebesarannya. Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Allah juga menyembunyikan pahala kebaikan agar manusia bergairah untuk beramal saleh. Allah menyukai orang-orang yang menyembunyikan amal saleh. Dengan mengihsa nama Al-Batin, kita mendapat kekuatan batiniah, yaitu kemampuan membaca dengan mata batin, kemampuan membuka hijab dan melihat hakikat. Kekuatan batin itu akan semakin bertambah dahsyat manakala kita mampu membersihkan batin dari seluruh penyakit dalam berupa syirik, riya, sombong, hasad, dengki, dan benci. Di dalam diri kita ada kekuatan yang dirahasiakan Allah. Sangat mungkin kita tidak mengetahuinya, tetapi tidak jarang justru orang lain yang mengetahuinya. Orang yang meneladani nama Al-Batin disebut Abdul Batin, hamba Allah yang maha tersembunyi. Dialah orang yang hatinya dekat dengan Allah
yang melihat Allah di balik kebesaran ciptaannya. Boleh jadi mata fisiknya cacat, tetapi rohaninya sanggup menangkap kebesaran Allah yang ada pada dirinya, sehingga hatinya bisa dekat dengan Allah. Mata batinnya bisa membaca rahasia ilahi dalam setiap kejadian. Dia mempunyai kekuatan batin yang mungkin dia sendiri tidak tahu, tapi justru orang lain yang mengetahuinya. Dan hal itu bisa terjadi karena keikhlasannya dalam melakukan kebaikan. Banyak orang yang merasakan pertolongannya, tapi dia tidak merasa melakukan apa-apa. Berikutnya, nama Allah yang ke-77 adalah Al-Wali, artinya Maha Memerintah. Al-Wali artinya juga satu zat yang menguasai seluruh urusan, dua zat yang memiliki dan mengendalikan seluruh perkara, tiga zat yang memberikan nikmat. Allah Maha menguasai seluruh urusan makhluknya. Allah Maha Penguasa, pemegang pemerintahan secara mutlak. Seluruh makhluk ada di bawah perintahnya. Seluruh aktivitas manusia dan makhluk lainnya di bawah kendalinya. Apa yang menjadi keperluan makhluk didrop sesuai dengan kebutuhannya. Allah bisa berbuat apa saja, dan setiap yang dibuat akan menjadi wujud yang sempurna. Al-Wali adalah nama Allah. Di dalamnya terdapat kekuatan yang luar biasa. Dengan nama Al-Wali, Allah menguasai seluruh urusan makhluk. Apa saja yang diserahkan oleh manusia kepada Allah akan berujung dengan hasil yang sempurna. Karena Allah adalah sebaik-baik yang menyelesaikan urusan. Allah serba bisa. Apa yang dibuat akan menjadi wujud yang sempurna. Melalui nama Al-Wali, Allah alirkan energi kepada manusia untuk bisa melakukan apa saja yang menjadi keinginannya. Sebagian manusia ada yang benar-benar menangkap energi Allah tersebut, sehingga dia mempunyai kemampuan yang luar biasa, bisa melakukan apa saja yang baru saja dilihatnya. Dia menjadi orang yang serba bisa hanya sekedar melihat. Dia bisa melakukan sama dengan yang dilakukan orang lain, hanya dengan belajar yang singkat. Sementara orang lain menempuh dengan belajar dalam waktu yang lama. Orang yang meneladani nama Al-Wali disebut Abdul Wali, hamba Allah yang maha memerintah dan menguasai seluruh persoalan. Dialah orang yang serba bisa dan mampu menyelesaikan pekerjaan dan tugas dengan baik. Dialah yang diberikan oleh Allah kelebihan bisa melakukan hal-hal yang baru saja dilihat, bahkan bisa melakukan pekerjaan yang sama sekali belum pernah dikerjakan dan hasilnya luar biasa. Berikutnya, nama Allah yang ke-78 Al-Muta'ali. Al-Muta'ali artinya adalah maha tinggi. Al-Muta'ali artinya juga satu zat yang maha tinggi dan ketinggiannya di atas segala-galanya. Dua zat yang bersih dari persamaan dengan sifat makhluknya. Allah maha tinggi. Tinggiannya tidak dapat disusul dan tidak dapat ditembus. Allah mengangkat tinggi hambanya yang beriman dan menjatuhkan musuh-musuhnya. Dia punya kuasa untuk memaksa makhluk. Allah Maha Suci, bebas dari sekutu dan tidak bisa disamakan dengan yang lain. Terlampau jauh dan terlalu tinggi kedudukan Allah untuk bisa diukur. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya tanpa bersekutu dengan siapapun, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 116. Di dalam Al-Muta'ali terdapat kekuasaan Allah yang sangat agung. Dengan kekuasaan itu Allah bisa memaksa makhluk untuk tunduk dan patuh pada ketentuannya. Tetapi Allah juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri. Barang siapa yang memilih keluar dari ketentuannya, berarti dia menghalalkan dirinya menerima akibat buruk.
Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Allah palingkan dari jalan kehinaan. Dengan Al-Muta'ali, Allah memberikan kepekaan kepada kita untuk memahami sebuah nilai. Dengan selalu bercermin pada ketinggian Allah dan keagungannya, kita senantiasa berusaha mendapatkan makna dan nilai tinggi di sisi Allah. Tidak boleh ada satu perbuatan yang lepas dari nilai, dan tidak boleh ada sebuah usaha yang lepas terbebas dari nilai. Ketahuilah apa saja yang bernilai, sama artinya sangat penting dalam kehidupan di dunia dan utamanya di akhirat nanti. Coba Anda mencari nilai dari setiap yang Anda kerjakan. Dapatkan nilai tertinggi darinya. Anda akan merasa kehilangan jika tidak melakukannya. Anda akan terpicu dan terpacu untuk mengejarnya. Orang yang meneladani nama Al-Muta'ali disebut Abdul Muta'ali, hamba Allah yang maha tinggi. Itu orang yang selalu menjunjung nilai-nilai tinggi di sisi Allah, yang mengutamakan makna dan arti daripada sekedar simbol-simbol sukses lahiriah. Apa saja yang diusahakan selalu diselaraskan dengan hukum dan kehendak Allah. Apabila hukum Allah berkata tidak, maka ditinggalkan usaha itu, walau dari sisi materi sangat menguntungkan. Baginya sudah cukup Allah yang memberikan nilai. Jika Allah telah mengakui dan memberikan nilai, maka sebutan dan pengakuan manusia secara perlahan-lahan akan berjalan mengikuti pengakuan Allah. Demikian beberapa nama Allah yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.